Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Amir Is SPD, Guru Bimbingan dan Konseling di UPT SMA Negeri 4 Sinjai, Kecamatan Bulupodo, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada hari ini, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran, dalam hal ini layanan bimbingan klasikal dengan topik etika berkomunikasi, yang dilaksanakan Rabu 14 Desember 2022 bertempat di sekolah saya, yaitu UPT SMA Negeri 4 Sinjai. Di sebelah kanan saya ini adalah formulir pendaftaran uji kinerja, dan yang sebelah kiri saya ini adalah surat keterangan bebas studi PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Negeri Makassar, bidang studi bimbingan dan konseling. Demikian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita ketemu kembali dengan Bapak. Insyaallah Bapak sebentar akan melaksanakan layanan, yaitu layanan yang klasikal. Namun sebelumnya itu sama-sama mari kita membaca doa untuk kelancaran kegiatan pada hari ini. Doa untuk hari ini saya minta kepada ketua kelas yang merasa untuk memimpin doa. Sebelum mulai, mari kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Baik, untuk hari ini bagaimana kabarnya anak semua? Sehat? Tidak ada kekurangan? Tidak ada. Oke. Alhamdulillah karena sudah sehat-sehat semuanya. Sebelum kita lanjut, Bapak dulu absen. Oke. Angkut Dwi Utami. Oke. Aprilia Sari. Awal di tidak ada teman tadi. Iksanti Fortuna Andira. Oke. Fitria Novianti. Terima kasih anak-anakku atau andalanku semua. Jadi untuk hari ini saya sudah absen. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk kesediaan hari ini untuk melaksanakan kegiatan layanan. Namun sebelum itu saya mau melihat konsentrasinya supaya tidak kaku juga. Saya akan memberikan dulu ice breaking untuk kita. Boleh? Oke. Ice breakingnya ini tujuannya adalah untuk melihat konsentrasi peserta didik dan aku sebelum melakukan kegiatan ini. Dik, fokusnya sama saya dulu. Ice breakingnya itu bernama mau apa? Mau semut gajah atau Joko berkata? Oke, semut gajah saya Dik. Oke, nanti kalau ada waktu sebentar Joko berkata. Oke, siap? Maunya berdiri atau dulu saja? Berdiri, Pak. Berdiri dulu lah, coba berdiri semua. Kalau semut itu identiknya bagaimana? Kecil toh? Kecil. Jadi kita bilang kecil toh?
satu begini kecil. Oke, kalau gajah sulitnya besar, jadi kita bilang besar. Oke, sudah paham? Toh, begitu. Jangan sampai nanti berubah. Kalau ada yang tidak atau yang salah, maju ke depan, kita nanti kasih hukuman. Oke, supaya termotivasi untuk tidak salah, supaya benar. Oke, coba sama-sama. Semut kecil, gajah besar. Oke, siap. Sekarang saya tanya begini, semut gajah, semut gajah, semut. Langsung isi tak kecil, satu orang yang kutunjuk saja. Oke, bentar aja kalau saya bilang besar. Paham? Semut gajah, semut gajah, semut gajah. Kita lanjut pada hari ini. Insya Allah Bapak akan melaksanakan yaitu yaitu bimbingan klasikal. Jadi hari ini saya akan membawakan materi yaitu bimbingan klasikal dengan topik yaitu topiknya etika berkomunikasi. Jadi ini etika berkomunikasinya luas, boleh dengan orang tua, guru atau dosen atau teman atau di media sosial. Jadi itu tujuan yang kita harapkan nanti yang bisa diperoleh yaitu adalah peserta didik dapat memberikan contoh bagaimana beretika komunikasi yang baik, kemudian juga mampu menampilkan etika komunikasi yang baik, kemudian dapat membangun atau menerapkan etika komunikasi dengan baik di kehidupan sehari-hari. Jadi itu harapan kita melalui layanan bimbingan klasikal ini. Itu tujuan utama yang bisa kita mudah-mudahan bisa diraih didapat pada kali ini. Jadi, oke, baik, kita lanjut. Namun sebelum saya akan menayangkan sebuah video, namun sebelum saya tayangkan videonya, saya dulu mau bertanya. Sudah ada yang tahu apa itu dibilang etika berkomunikasi? Ada? Nah, oke, coba apa menurut tak dulu pandangan tak dulu inilah sebelum kita masuk ke materi. Ya, silakan. Menurut saya etika berkomunikasi yaitu tutur kata, cara berbicara, cara berkomunikasi terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Oke, plus dulu untuk teman-teman. Saya yakin ada juga yang mau disampaikan, ada pertanyaan atau ada mau diungkapkan. Tahan dulu, insya Allah sebentar saya kasih waktu. Ini ada video yang saya akan tampilkan dan ada toko di dalamnya. Silakan disimak apa yang bisa diambil dari video ini atau apa yang di toko. Nanti kita bahas sama-sama setelah kita nonton. Jadi ada 2 video tapi durasinya pendek saja. Kita lihat dulu yang pertama. Oke, silakan simak videonya. Sejak kecil, saya selalu tahu apa yang saya inginkan, selalu tahu apa yang ingin saya raih. Dengan kerja keras, dengan tangan saya sendiri. Bapak yakin? Sampai pada suatu hari,
itu video yang satu. Kalau memang nih kalau kita bahas orang tua apalagi ibu seperti itulah. Tapi ini video yang kedua. Silakan disimak. Saya simpan saja nanti di komentar itu yang video yang pertama. Jadi ini yang kedua. Karena sudah dua video kita lihat tadi, itu tokohnya Jati sama yang melamar sama orang tuanya, itu tadi macam-macam dari etika komunikasi, komunikasi dengan orang tua, kemudian ada komunikasi dengan teman sebaya atau teman tak seumuran tak, kemudian ada komunikasi dengan guru, kemudian etika komunikasi di media sosial. Oke, sekarang saya minta silakan ajukan tangan. Apa yang bisa kita petik dari tayangan video tadi, atau apa yang bisa disimpulkan? Silakan angkat tangan di komentar. Oke, silakan. Dari kedua video, Pak. Ya, silakan Masir. Boleh video pertama dulu lah, nanti video kedua. Pesan moral yang dapat saya petik dari kedua video tersebut yaitu di video pertama kita dapat memetikkan bahwa segala sesuatu itu butuh pengorbanan. Terlihat dari ibunya Jati yang mengorbankan banyak hal, kemudian dapat membesarkan Jati untuk meraih sebuah keberhasilan. Yang dari video yang kedua saya memetik pesan bahwa dengan siapapun kita berkomunikasi kita harus menggunakan tutur kata yang sopan dan baik. Oke, upload dulu. Ada yang lain? Silakan. Menyati? Nah. Atau tidak? Ya, oke. Ya. Jadi dalam video pertama itu kita bisa mengambil pesan moral dari pengorbanan atau kasih sayang seorang ibu. Seorang ibu rela mengorbankan waktunya, bahkan dia mengorbankan segalanya untuk anaknya. Dan seorang ibu tidak pernah meminta balas budi dari seorang anaknya. Dia rela berkorban demi anaknya sukses. Dan selanjutnya dalam video kedua kita bisa mengambil bahwa bahwasanya saat kita berbicara itu hendaknya kita memiliki sopan santun dan beretika baik kepada siapapun dan dimanapun. Sekian dan terima kasih. Oke, upload dulu. Ada yang lain? Boleh bisa dikomentari. Misalnya dari tadi kan pertama itu mungkin ada yang bisa nangkap. Yang itu, yang video yang satu dulu sama orang tua. Dia itu kalau ada disuruh ganti nanti dulu sibuk dengan apa yang kerja. Oh, contohnya itu yang contoh baliknya adalah kalau ada diminta tolong sama orang tua disuruhkan langsung bergerak, langsung dikerjakan. Itu
Sekarang siapa lagi yang menyimpulkan yang kalau sama temannya? Komentari. Oke, siapa? Atau mau sama temannya atau bermedia sosial? Kita? Oke, silakan. Kesimpulannya itu ketika berkomunikasi dengan teman sebaiknya misalnya kalau kita tuh main HP Pak, sebaiknya tuh HP-nya disimpan dulu baru berkomunikasi dengan teman, karena kalau berbicara dengan teman atau siapapun sambil main HP itu termasuk sikap yang tidak sopan. Si ada? Itu saja dulu. Oke, upload dulu. Sudah. Oke, untuk itu tadi videonya. Untuk lebih jelasnya ada saya tayangkan ini kita sama-sama sebelum kita lanjut. Jadi ini ada materi tentang bimbingan konseling yaitu etika berkomunikasi. Menurut beberapa ilmuwan bahwa salah satunya itu Prof. Dr. Frans Suseno, ilmu yang kalau menurut etika komunikasinya itu ilmu yang mencari orientasi atau ilmu yang memberi arah dan pijakan dan tindakan manusia. Nah, kalau menurut James, yaitu etika dalam mempertimbangkan atau memperhatikan tingkah laku manusia dalam mengambil suatu keputusan yang berkaitan dengan moral dan lebih mengarah dan penggunaan akal budi manusia dan menentukan benar atau salah. Nah, kemudian selanjutnya dalam memulai pembicaraan, jadi ilmu untuk saya dan peserta didik semua dalam kesehariannya pasti kita ketemu, pasti itu kalau biarpun orang sakit pasti ketemu sama dalam satu hari itu, dan kita akan membuat atau akan memulai pembicaraan dengan orang lain. Namun ada hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, lihat keadaan lawan bicara kita. Jadi apakah dia sibuk atau bagaimana perasaannya. Jadi perlu juga dilihat bagaimana keadaan. Kemudian yang kedua, harus di dalam memulai pembicaraan itu harus sopan. Bagaimana kalau lagi orang keadaannya tidak enak dia ada bicara pasti beda responnya. Kita harus tahu dulu posisi. Begitupun kalau mau ketemu dengan guru, lihat dulu bagaimana. Kalau tidak ada kegiatan dan terlalu sibuk, boleh dimulai pembicaraan atau bagaimana ramah dan sopan untuk memulai pembicaraannya. Kemudian yang kedua, komunikasi tatap muka. Jadi komunikasi yang baik itu jangan sampai begini. Lain contoh perhatikan, aja teman tak lain contoh bagusnya itu dilihat matanya atau minimal arahkan pandangan kita biar tidak dilihat matanya tapi tubuh atau gestur kita kayak kepada teman kita atau kepada guru kita ya. Sampai dia bicara, Pak, maksudnya bapak ini dia jalan juga belakang atau dia ada bicara sambil bicara jalan tuh setidaknya kalau dipanggil yang mengharap dulu lah, maksudnya gestur kita bawa mengharap atau mendekati guru ta atau orang tua ta atau teman ta. Kemudian kalau saya tidak jelas, lontarkan pertanyaan ulang satu kali. Kemudian komunikasi lewat media, saya tadi begitu sampaikan, perhatikan gaya tulisan dan tanda baca. Jadi perhatikan itu kalau menulis titik, koma, tanda serunya, apalagi emotionnya perhatikan. Kemudian karena biasa orang salah tafsir. Nah, biasanya mungkin lain, apalagi itu apa ini lagi? Itu tanda bacanya. Biasanya itu identik itu orang kalau huruf besar semua ditulis kayak marah gitu, padahal tidak. Jadi perhatikan itu atau tanda titiknya, emosinya. Kemudian kalau nelpon, nah ini nelpon memang terdengar suara namun memiliki dan ekspresi tidak dapat terlihat. Karena itu kita perlu mengatur intonasi suara kita. Jadi kalau nelpon atur intonasi. Hah? Apa atau begini minimal? Apa maksudnya bagaimana kan baiknya Assalamualaikum, Waalaikumsalam, ada saya bisa bantu minimal. Halo, Assalamualaikum. Atau bagaimana lah
beda-beda karakternya kita dalam menerima telepon atau menelpon. Begitu tadi tulisannya di kemudian menyambut tamu. Contoh, kita menyambut tamu di rumah atau di kelas, yang perlu diperhatikan adalah berpakaian rapi dan pantas. Pernah lihat ke rumah teman atau ke rumah keluarga pakai calepang saja. Nah, bahkan ketika kita itu di Bugis, saya dengar kalau tidak pakai baju, langsung ambil baju, baru pakai sarung, baru pakai songkok. Saya ingat sekali itu etika orang tua dulu itu begitu. Biarpun apa kegiatan dia ambil bajunya, ambil songkoknya, baru terima tamunya. Itu yang paling utama. Kemudian menyuguhkan minuman. Kalau misalnya ada minuman tak, kemudian sampaikan terima kasih yang sudah datang di rumah untuk bertamu. Kemudian etika komunikasi yang perlu utama yang perhatikan yaitu yang satu, penggunaan bahasa yang baik dan intonasi yang sesuai. Jadi pakailah bahasa yang baik atau sehari-hari. Kemudian mengucapkan permisi ketika lewat di depan orang lain. Hello tabe ki, tabe kalau misalnya lewat depan orang lain. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas sebelum kita lanjut atau butuh briefing lagi? Ada? Tidak ada? Oke. Sekarang saya punya LKPD. Namun sebelum saya bagikan yang KPD, ada tidak yang mau berkomentar tentang ini atau sudah semua tadi dikeluarkan? Sudah. Oke. Sekarang saya bagi KPD-nya. Oke, jadi ini lembar kerja peserta didik. Jadi sebentar saya bagikan. Kita isi ini LKPD, kemudian tulis nama saya di sini di dari, ada yang tulis dari, tulis nama lengkap, kemudian diisi ini LKPD. Ini LKPD tidak mempengaruhi nilai ulangan tak atau nilai dari mapel, tidak. Kita tulis apa adanya, apa yang kita, apa yang kita ketahui tentang di sini ini LKPD. Yang sampai bilang cara LKPD kurang nilai matematika tidak. Oke. Kalau ada yang kurang jelas silakan ditanyakan ke LKPD-nya. Silakan dijawab. Setelah ini kalau diisi tidak akan berkurang nilai matematika, kimia atau bahasa Indonesia.
Sudah semua nih? Oke, cukup banyak terima kasih karena sudah isi LKPD. Selanjutnya, karena kita sudah isi LKPD, sekarang saya minta beberapa orang bisa menyimpulkan hasil layanan saya hari ini, layanan kita, kegiatan hari kita ini. Kegiatan hari ini kita adalah bimbingan klasikal dengan topik etika komunikasi. Bisa kita simpulkan atau bisa menyampaikan manfaatnya. Oke, pesan dan kesan boleh. Siapa? Ayo. Tumiati, bisa sampaikan. Pak. Mau dulu mau berdiri terserah mana kita. Kesannya yaitu saya sangat senang karena Pak Amir telah mengadakan bimbingan tentang etika berkomunikasi sehingga kita bisa tahu cara-cara berkomunikasi yang baik terhadap sesama. Misalnya mengucapkan salam atau memperkenalkan diri ketika chat dengan guru, permisi ketika kalau jalan iya, ketemu dengan siapapun itu. dan pesannya semoga kedepannya Pak Amir bisa mengadakan kegiatan seperti ini supaya kita bisa mengetahui cara-cara etika berkomunikasi yang baik terhadap sesama. Oke, upload dulu untuk kita. Ada yang lain? Oke, siapa bisa memberi tanggapan tentang layanan hari ini atau mengungkapkan kemanfaatannya? Oke, silakan. Siapa? Bisa? Siapa? Oke, silakan berdiri. Dia berdiri. Manfaat yang saya dapat dari bimbingan hari ini yaitu yang pertama, saya dapat membedakan bagaimana cara berkomunikasi yang baik dan benar terhadap sesama teman, terhadap dosen di media sosial, juga terhadap kedua orang tua. Dan tentunya cara berkomunikasi yang baik ini dapat kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari agar lebih banyak orang yang dapat terinspirasi dari bagaimana cara kita berkomunikasi sehingga mereka juga dapat membedakan bagaimana cara berkomunikasi yang baik dan benar. Aplaus dulu untuk semuanya. Oke, siapa selanjutnya untuk memberikan tentang kegiatan layanan yang saya berikan hari ini? Siapa yang bisa dikomentari? Oke, silakan. Baik, manfaat dari bimbingan hari ini yang saya dapat yaitu yang pertama, kita dapat membedakan bagaimana cara berkomunikasi yang baik dan benar. Kita dapat membedakan tutur kata yang baik dan benar ketika berkomunikasi di media sosial bersama teman, ke orang tua, dan juga dosen. Tentunya kita dapat mengaplikasikannya ke dalam kehidupan kita sehari-hari agar orang-orang yang kita temui di lingkungan kita dapat terinspirasi dari bagaimana cara kita berkomunikasi terhadap mereka. Oke, aplaus dulu untuk. Oke, itu tadi dari tanggapan dari beberapa semata. Saya kembali mengingatkan, beri penguatan. Pada hari ini saya lakukan ada bimbingan klasikal dengan topik etika komunikasi. Harapan Bapak untuk semua anak sekalian, yaitu yang pertama, etika berkomunikasinya itu kedepannya bisa diperbaiki lebih bagus lagi, baik itu terhadap guru ta, orang tua ta, teman ta, baik di media sosial atau secara langsung. Mudah-mudahan dari hasil ini dalam layanan ini bisa diperbaiki dalam beretika berkomunikasi tak. Karena banyak tadi contohnya dan harapannya kedepannya nanti
bagus semua dan baik dalam beretika dan berkomunikasi. Oke? Lupa? Ya. Oke. Demikian tadi dari teman-teman. Selanjutnya saya akan bagikan, karena kita sudah melakukan layanan, kita di akhir kegiatan ini, di akhir kegiatan layanan saya di dunia klasikal dengan etika komunikasi, saya akan membagikan lembar penilaian hasil. Jadi silakan anak semua ini saya bagikan lembarnya. Silahkan ditulis nama Anda, kemudian kelas nista kalau dihafal berarti Anda jadi masalah. Kemudian jika ada pertanyaan, silahkan di checklist saja. Mau checklistnya nomor 4, nomor 3, nomor 2, nomor 1. Kalau nomor 4 yaitu amat baik, kalau 3 baik, kalau 2 cukup, kalau 1 kurang. Jadi tinggal sini checklist, nggak usah di skor, nanti saya yang skor. Jadi tinggal checklist saja. Nih, itu saja. Kembali lagi saya ingatkan, dalam pengisian ini tidak mempengaruhi nilai matematika atau bahasa Indonesia atau fisika dan lainnya. Tidak ada pengaruh. Silakan di checklist menurut bagaimana bagusnya. Kalau ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Oke, sudah diisi semua, Dik? Sudah dikumpul semua? Oke, selanjutnya sebelum saya akhiri ini, saya mau kasih tantangan untuk semuanya. Tantangannya itu mudah sekali. Nah, pasti semua punya HP. Boleh bekerja sama temannya atau bagaimana. Tantangannya adalah silakan bikin video. Silakan bikin video tentang etika berkomunikasi, mau sama orang tuanya, mau sama temannya, atau media sosial. Baru diupload di TikTok boleh, di YouTube boleh, atau di story masing-masing di WA. Nanti dikirim di grup kelas. Siap semuanya? Iya. Oke, siap? Siap. Nanti setelah ini silakan buat videonya, kirim, dan saya yakin disebarkan ke media sosial masing-masing. Oke? Siap? Oke. Selanjut, karena itu tantangan ini. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya mungkin nanti kita agendakan pertemuan selanjutnya apakah masih membahas tentang etika berkomunikasi atau lain lagi, apakah dengan karir kita bahas atau pribadi lagi, tergantung, atau kita ketemu bukan lagi bimbingan klasikal tapi bimbingan kelompok atau konseling kelompok atau bahkan konseling individu. Insyaallah nanti kita agendakan dalam kegiatan selanjutnya. Baik, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih atas kesediaan anak-anak semuanya untuk mengikuti kegiatan layanan pada hari ini, yaitu layanan bimbingan klasikal. Namun sebelum itu, sebelum saya tutup, mari kita sama-sama berdoa kembali untuk mengakhiri kegiatan kita ini, yaitu bimbingan klasikal, yang akan dipimpin doanya pada kesempatan ini, yaitu wakil ketua kelas kita, yaitu Haikal. Untuk itu silakan dipimpin doanya.
Oke, silakan keluar. Saya ucapkan banyak terima kasih. Sekian. Oke, sekian dari saya. Apabila ada kekurangan atau dalam kegiatan layanan ini, pembimbingan klasikal ini, saya ucapkan mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.